Hai Kesti, selamat datang di Suatu Hari, Suatu Prodi, Kupas Tuntas Prodi Impianmu. Pernah gak sih Kesti, waktu lagi scroll Instagram, terus gak sengaja lihat postingan makanan cantik banget, dan langsung ngiler, terus pengen bikin sendiri? Atau waktu nonton MasterChef sampai lupa waktu, dan waktu nyoba masak sendiri tuh hasilnya beda. Nah, sebenarnya itu ada ilmunya loh. Dan untuk menjawab semua pertanyaan itu, kali ini aku akan bareng dengan salah satu mahasiswa dari program studi S1 Tata Boga. Mari Kak. Oke, kakaknya boleh banget nih kalau mau kenalan dan sapa dulu teman-teman Kesti yang ada di rumah. Halo Kesti, perkenalkan nama aku Victoria Melis Angelin dari jurusan S1 Pendidikan Tata Boga, sekarang di semester 2. Hari ini senang banget bisa nemenin kalian keliling-keliling. Nanti aku bakal ceritain ke kalian tentang kehidupan kampus, mulai dari mata kuliahnya, lab-labnya, sampai hal-hal yang bikin aku makin yakin untuk milih prodi ini. Oke, langsung gas aja kalau gitu Kak. Sebelum kakaknya masuk dan waktu awal kakaknya masuk tuh punya ekspektasi sendiri gitu gak sih Kak? Terus setelah masuk, itu sesuai nggak sama ekspektasi dan realitanya? Sejujurnya awalnya aku kira itu kita cuma masak-masak biasa, icip-icip terus selesai. Tapi ternyata beda banget. Kita nih di Tata Boga ada standar resepnya sendiri, jadi tidak asal-asalan. Oke, berarti sebenarnya belajar masak di Tata Boga itu nggak cuman gimana caranya bikin masakan yang enak aja ya Kak? Betul banget. Gitu. Gimana Kesti? Pasti udah penasaran banget kan? Kalau gitu hari ini kita akan kupas tuntas lebih dalam. Yuk, Yuk, let's go! kamu tahu nggak sih sebenarnya kita itu di Tata Boga Unesa ada 2 jenjang. Oh ya Kak, ada apa aja tuh Kak berarti? Yang pertama kalau prodi saya sendiri itu kan S1 Pendidikan Tata Boga, sama ada yang D4 Tata Boga. Terus bedanya S1 sama yang D4 tuh apa Kak? Kalau S1 sendiri karena pendidikan, jadi dia itu profil lulusannya itu menjadi pendidik di SMK Tata Boga. Tapi selain itu juga sebenarnya bisa jadi chef, kerja di industri atau jadi wirausahaan. Oh, oke. Kalau D4 itu karena praktikumnya lebih banyak daripada teori, jadi profil lulusannya mereka cenderung langsung kerja di industri. Oke, terus kalau misal mau masuk Tata Boga nih Kak, maupun yang S1 atau yang D4 itu harus punya skill dulu atau enggak? Sebenarnya akan lebih memudahkan kalau sudah punya. Apalagi kan kalau kita nih yang masuk sebenarnya ada yang dari SMK Tata Boga, ada yang dari SMA. Jadi akan lebih memudahkan untuk Yang SMK ya? SMK-nya. Bisa punya dulu. ya betul banget. Oke, Tapi tenang aja karena kita sama dosennya tetap diajarin basicnya kok. oke, tetap diajarin dari dasar juga berarti ya? Betul banget. Oke, oke. Oke Kak, kalau sekarang kita ada di ruang apa nih? Sekarang kita ada di lab pastry dan bakery. Kalau lab pastry itu berarti yang sering dipakai buat bikin kue ya Kak? Betul banget. Biasanya kita di sini tuh bikin pastry dan bakery mulai dari kayak kue, roti-rotian, dan pastry yang lain. Ngomongin soal kue nih, pernah gak sih waktu kakaknya praktek gitu, terus kayak pengen incip atau pengen bawa pulang gitu? Pernah banget ya, dan kita di sini juga boleh icip roti yang kita buat. Selain itu juga kita buatnya from scratch dari awal banget, dari bikin adonan, terus itu pengembangan sampai pemanggangan. Oke, karena aku udah penasaran banget, boleh gak sih kalau kita langsung masuk ke dalam buat explore sama teman-teman Kesti yang ada di rumah? Boleh banget. Oke, yuk Kesti. Wah, Kak ini lagi rame-rame banget nih, kira-kira ada apa nih Kak? Nah, ini kebetulan ada praktikum uji coba. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita langsung tanya ke kakaknya aja kali. Oke, boleh banget. Salam kenal dengan Kak siapa kalau boleh tahu? Kak Faye. Oke, Kak. Ini lagi uji coba untuk apa ya, Kak? Ini kita lagi uji coba buat skripsi. Siap. Oke, buat skripsi ya Kak.
Terus ini tuh lagi buat apa Kak? Mungkin bisa dijelasin gitu. Oh ya, ini saya lagi buat nugget, tapi nugget ini beda dari yang lain sih Kak. Wow, apa tuh Kak bedanya? Bedanya kita bikin nugget itu yang lain kan pada pakai ikan daging ayam atau ikan bandeng gitu. Kalau kita dari ikan te asap, Oh, lalu ditambahin sama puree kelor. Oh gitu. Kira-kira tujuan masaknya ini buat apa ya Kak? Kita untuk diuji hedonik. Oke. Keren banget sih aku lihatnya. Kreatif juga. Semangat buat kakaknya dan Semangat, Kak. teman-teman yang lain Ya. yang sedang Terima praktek. kasih. Thank you. Iya. Oke, ini kan tadi kita sudah berbincang dan explore di ruangan bakery dan kebetulan lagi ada praktek masak juga ya Kak. Dan aku yakin banget sih pasti teman-teman Casey yang di rumah udah penasaran banget sama ruangan-ruangan berikutnya. Gimana kalau kita next ke ruangan sebelah? Yuk, explore. Oke, Kesti, ini sekarang kita ada di lab PM1. Ini biasanya kita dari semester awal sampai semester akhir praktik memasak. Di sini semuanya ada standarnya, mulai dari resepnya, grooming, teknik memasak, waktu, dan lain-lain. Oke, ini sih kalau aku ngelihat ya Kak, ini udah bener-bener sama persis kayak dapur-dapur yang ada di restoran gitu, ya nggak Kesti? Dan emang beda ya Kak, kalau misal kita tuh masak di lab sama kita masak di rumah sendiri. Beda banget ya guys, karena kalau di rumah kan biasanya kita masaknya menggunakan filling, tapi kalau di sini itu semuanya sudah ada standarnya sendiri, standar resepnya sendiri, mulai dari grooming, terus tuh kebersihan diri juga itu penting banget. Kita kukunya nggak boleh panjang, nggak boleh kotor juga. Terus itu juga kelengkapan alat, kelengkapan seragam chef kita juga sangat diperhatikan. Oke, berarti sebenarnya setiap restoran itu kan selalu punya standar sendiri ya Kak. Betul banget. Itulah mengapa teman-teman restoran itu masakannya selalu konsisten rasanya. Jujur keren banget sih kalau menurut aku. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut explore ke tempat selanjutnya ya Kak. Yuk. Oke, yuk let's go. Nah, ini adalah lab coklat, di mana kita khususnya itu belajar terkait coklat. Oke. Jadi kita mulai dari belajar jenis-jenisnya, teknik pengolahannya, sampai membuat hasil jadinya. Oke. Terus itu ini yang bikin susah itu karena saat proses tempering itu supaya mengkilapkan dan supaya hasil jadinya itu keras, Iya. itu bagian susah. Oh, berarti harus benar-benar sabar dan teliti ya Kak ya? Iya, bener banget. Terus itu di sini juga kita ada alat-alat kayak kompor untuk lelehin coklatnya. Terus ada exhaust fan juga untuk menghisap asap. Karena ini ruangannya kan harus dingin, Oh, iya. jadi asapnya bisa keluar, tidak di ruangan ini. Oke. Nah, selain itu juga kita punya 2 ruangan lainnya nih. Apa aja tuh Kak? Nah, yang pertama ada ruang penyimpanan dan ruang kelas. Boleh gak sih kalau misal kita ekspor ke dalam sana juga? Karena aku udah penasaran banget, pasti teman-teman Casey juga penasaran kan? Boleh banget, ayo. Yuk, let's go! Nah, ini adalah ruang di mana kita menyimpan bahan dan alat. Ada hand mixer, ada blender, palenan, ada mangkok, piring, spatula, sama alat-alat untuk mencairkan coklat. Oke, wow, ini lengkap banget sih Kak, jujur. Mulai dari blendernya juga, terus mixer dan lain-lain, kayak emang bener-bener variasi banget alat-alatnya. Betul banget. Sekarang ayo kita ke ruangan sebelah. Oke, let's go! Nah, di sebelahnya ini ada ruang kelas. Sini biasanya itu kita evaluasi dan penilaian setelah praktek. Kalau penilaian gitu kan berarti ada produknya ya Kak. Nah itu kira-kira boleh dimakan sendiri nggak sih Kak? Boleh, biasanya itu kita kan bikin beberapa produk.
1 sampai 2 produknya itu nanti dikasih ke dosen untuk penilaian. Terus nanti sisanya itu bisa kita bawa pulang untuk diicip kembali. Oke, ya aku jadi pengen ikut ngerasain deh. Teman-teman pasti juga pengen kan? Nah, karena aku juga makin penasaran gimana kalau misal kita lanjut ekspor ke tempat yang lain, Kak. Boleh banget. Yuk, let's go. Nah, ini yang terakhir kita sekarang ada di lab teknologi pangan. Biasanya kita di sini tuh belajar terkait pengolahan dan pengawetan makanan. Yang biasanya kita praktekkan itu ada pembekuan, pengasapan, penggulaan, kayak gitu. Wah, ini sih kalau aku ngelihatnya udah mirip banget kayak pabrik makanan tapi versi light gitu, ya nggak Kesti? Itu banget. Nah, selain itu juga kita di sini ada alat-alat yang mendukung. Contohnya ada chiller, ini biasanya untuk menyimpan sampel-sampel yang sudah kita buat. Oke. Selanjutnya di sebelah sini ada dehidrator, biasanya untuk buat mengeringkan bahan makanan. Contohnya kayak kalau kamu tahu buah kering gitu, buah keripik tahu. buah. Iya, Nah, itu biasanya dikeringkan pakai alat ini. Oke. Selain itu juga ada alat inkubator, itu untuk bahan makanan yang difermentasi, yang ada bakterinya gitu. Oke. Wah, berarti cukup terfasilitasi sekali ya. Iya, betul banget. Nah, gimana nih, Al? Udah puas belum aku ajak keliling-keliling daerah? Udah puas banget dan pasti teman-teman di rumah juga udah puas banget kan. Nah, sekarang gimana Kesti? Pasti kalian sama kayak aku kan, baru tahu kalau ternyata ada alat-alat seunik dan sekeren itu, iya nggak? Oke Kesti, itu dia hari ini bersama dengan Tata Boga Unesa. Dari lab pastry, coklat, masak, hingga teknologi pangan, ada satu hal yang pasti. Di sini, masak itu nggak cuma sekedar hobi, tapi juga profesi yang benar-benar disiapkan. Dan buat kalian yang punya passion di dunia kuliner, Tata Boga Unesa siap menjadi tempat. Karena kita tidak hanya memasak, kita berkarya. Nah, itu juga teman-teman. Dan untuk terakhir kalinya, aku juga mengucapkan terima kasih buat Kak Victor dan keluarga besar Tata Boga Unesa tentunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Satu hari, satu prodi, kupas tuntas prodi impianmu. Bye-bye. Ini sudah pertama. Iya, jujur kayak ini. Aku masuk sini kayak ini loh. Ruangan supermarket ya.